Salve, saudara-saudariku yang terkasih, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Arianisme dan juga Nestorianisme. Arianisme adalah suatu ajaran teologis yang berkembang pada abad keempat Masehi yang dianggap sesat oleh gereja Kristen. Tokoh pelopornya adalah Arius, seorang imam Kristen dari Alexandria, Mesir. Menurut Nico Syukur-Dister, dalam bukunya Teologi Sistematika 1 tahun 2004, ia menjelaskan bahwa Arianisme muncul sebagai reaksi terhadap pemahaman Trinitas, di mana Arius menganggap bahwa Sang Anak atau Yesus Kristus diciptakan oleh Allah dan bukan sehakikat dengannya. Arius mengajarkan bahwa yang pertama, Yesus Kristus bukanlah Allah sejati seperti Allah Bapa. Kemudian yang kedua, Yesus adalah makhluk ciptaan, diciptakan oleh Allah Bapa dari ketiadaan. Yang ketiga, oleh karena itu Yesus tidak kekal dan ada waktu di mana ia tidak ada. Nah, Dister dalam bukunya tersebut juga menjelaskan bahwa Konsili Nikea menegaskan bahwa Kristus adalah sehakikat dengan Bapa, dan ajaran Arius secara resmi dikecam sebagai bid'ah karena menyangkal keilahian sejati Yesus Kristus. Gereja mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati, satu dalam esensi dengan Bapa. Nah, Konsili Konstantinopel I juga melawan Arianisme. Nah, latar belakangnya adalah yang pertama, meskipun Konsili Nikea mengutuk Arianisme, ajaran tersebut masih bertahan dan berkembang, terutama dalam bentuk semi-Arianisme. Nah, keputusan utama dari konsili ini adalah menegaskan kembali doktrin Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang satu hakikat. Kemudian yang kedua adalah menolak Arianisme dan semua bentuk semi-Arianisme. Kemudian yang ketiga adalah meneguhkan kembali Syahadat Nikea dan menyempurnakannya menjadi Syahadat Nikea Konstantinopel, termasuk bagian yang menegaskan keilahian Roh Kudus. Nah, hasilnya adalah Arianisme secara tegas dihapuskan dari ajaran resmi gereja. Ajaran Tritunggal yang ortodoks diteguhkan dan menjadi dasar iman Kristen sampai sekarang. Edi Kristianto dalam bukunya yang berjudul Gagasan Menjadi Peristiwa yang diterbitkan tahun 2002 mencatat bahwa ajaran Arius menyatakan bahwa ada saat di mana Sang Anak belum ada, sehingga Anak bukan kekal seperti Bapa dan hanya menjadi perantara penciptaan dunia. Menurut Frank Seed, jika Kristus bukan Allah sejati, maka penebusan tidak akan memiliki kekuatan ilahi yang menyelamatkan. Oleh karena itu, keilahian Kristus adalah pusat iman Kristen dan dasar Trinitas. Hal itu ia nyatakan dalam bukunya yang berjudul Theology and Sanity tahun 1993. Nah, kemudian yang kedua adalah Nestorianisme. Nestorianisme adalah ajaran Kristologi abad ke-5 yang dikembangkan oleh Nestorius yang menekankan pemisahan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Tokoh pelopornya adalah Nestorius. Nah, di dalam buku yang sama, Dister menulis bahwa Nestorius membedakan secara tajam antara kodrat ilahi dan manusiawi dalam diri Kristus, sehingga dianggap memecah pribadi Kristus menjadi dua. Nestorius mengajarkan bahwa dalam diri Yesus terdapat dua pribadi terpisah, yaitu pribadi Allah dan pribadi manusia. Nah, kemudian yang kedua, ia menolak sebutan Theotokos, Bunda Allah untuk Maria. Ia menyebut Maria hanya sebagai Christotokos atau Bunda Kristus. Karena menurutnya Maria hanya melahirkan manusia Yesus, bukan Allah. Nah, Konsili Efesus melawan Nestorianisme. Latar belakangnya adalah Nestorius menyebut Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah. Ia mengajarkan bahwa dalam Kristus terdapat dua pribadi, yaitu pribadi ilahi dan pribadi manusia. Keputusan utamanya adalah menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat ilahi dan manusiawi yang tak terpisahkan. Kemudian Maria diakui sebagai Theotokos karena yang dilahirkannya adalah pribadi yang satu dan sama
Allah Putra yang menjelma. Hingga akhirnya Nestorianisme dikecam sebagai bid'ah. Nestorianus dan para pengikutnya dikucilkan dari gereja. Meskipun Konsili Efesus telah mengutuk Nestorianisme, beberapa unsur ajarannya masih dipertahankan dalam tulisan-tulisan teolog tertentu. Nah, terutama dalam 3 bab. Hal itulah yang membuat Konsili Konstantinopel II tahun 553 Masehi memutuskan beberapa hal. Konsili ini dipanggil oleh Kaisar Justinianus untuk memperjelas posisi gereja terhadap ajaran Nestorian terselubung. Nah, keputusan utamanya adalah mengutuk 3 bab, yaitu tulisan-tulisan dari Theodore dari Mopsuestia dan Theodoret dari Cyrus dan juga Ibas dari Edessa. Menegaskan juga bahwa Kristus adalah satu pribadi dalam 2 kodrat. Nah, hasilnya, Nestorianisme dalam bentuk tafsir teologi akhirnya ditegaskan sebagai sesat dan juga meneguhkan kesatuan pribadi Kristus sebagai ajaran resmi Gereja Katolik. Edi Kristianto dalam bukunya Gagasan Menjadi Peristiwa tersebut juga menjelaskan bahwa Nestorius menolak penggunaan istilah Theotokos untuk Maria karena menurutnya Maria melahirkan manusia Yesus, bukan Allah. Gereja menolak pandangan ini dalam Konsili Efesus dan menegaskan kesatuan pribadi dalam Kristus. Nah, demikian penjelasan singkat saya mengenai Arianisme dan juga Nestorianisme. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salve!